Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kuliah umum kali ini, kita akan membahas mengenai digital marketing dan media sosial. Saya akan membagi kuliah umum kali ini menjadi 3 bagian, yaitu dunia digital, digital marketing, dan social media marketing. Social media marketing ini sebenarnya merupakan bagian dari digital marketing, namun kita nanti akan membahasnya secara khusus. Kenapa? Karena disinilah kebanyakan aktivitas digital marketing dilakukan. Selamat datang di dunia digital, dunia maya, atau dunia virtual. Banyak tempat yang dulunya ramai, sekarang sepi. Ditambah lagi dengan adanya pandemi virus corona ini. Tapi sebenarnya tanpa pandemi ini, orang memang akan lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dunia digital. Suka atau tidak suka, inilah dunia kita sekarang. Saya tidak akan membahas implikasi sosial dari keadaan ini, tapi faktanya memang seperti itu. Banyak hal yang dulu harus kita lakukan secara fisik, sekarang dapat kita lakukan secara online, seperti mengecek saldo tabungan, mengirim dokumen, berinteraksi dengan kawan lama, berkolaborasi dalam mengerjakan proyek, atau berjualan barang. Kita sudah berada di era web 2.0, industri 4.0, revolusi digital yang disruptif dalam setiap industri. Sebagai seorang marketer atau pemasar, kita perlu tahu kemana sekarang orang-orang ini pergi. Mereka pergi online. Mengapa orang online? Pertama, untuk informasi tentang produk baru, jasa, atau lokasi. Yang kedua, jika mereka memiliki pertanyaan yang ingin dijawab. Yang ketiga, jika mereka memerlukan bantuan. Yang keempat, jika mereka memerlukan informasi lebih jauh mengenai seseorang atau organisasi, bisa anggota rapat, kontak bisnis, informasi umum mengenai seseorang atau perusahaan, karyawan baru, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Yang kelima, mencari hiburan dengan membaca berita lucu, postingan orang lain, atau menonton video. Yang terakhir ini adalah yang paling penting, karena inilah alasan utama orang menghabiskan waktu berjam-jam di internet. Sekarang, kita sudah tahu kenapa orang pergi ke dunia digital. Pertanyaan berikutnya, kemana mereka berkumpul? Di website apa? Jawabannya adalah di media sosial. Apa media sosial yang paling ramai? Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan TikTok. Sekarang kita sampai pada bagian kedua dari kuliah umum, yaitu digital marketing. Kita akan membahas digital marketing secara keseluruhan, dan nanti pada bagian terakhir
khusus membahas digital marketing pada media sosial. Pemasaran tidak lagi mengenai barang yang kita tawarkan, melainkan mengenai cerita apa yang akan kita kemukakan. Kenapa demikian? Karena pembeli sekarang menuntut lebih dari sekedar informasi tentang produk. Seperti halnya kuliah saya tentang design thinking, bahwa produk itu bukan semata tentang fitur, namun juga tentang pengalaman apa yang didapatkan. Masyarakat menuntut untuk merasa lebih terlibat dalam pemasaran suatu produk barang dan jasa. Pemasaran dari produk barang atau jasa menggunakan kanal digital untuk menjangkau pembeli. Tujuan utamanya adalah mempromosikan merek melalui berbagai bentuk media digital. Digital marketing lebih luas dari internet marketing karena mencakup kanal yang tidak memerlukan internet atau offline. Jadi, kita membahas tidak hanya bagaimana memasarkan produk di media sosial, WhatsApp, atau Telegram saja, namun juga di film, serial, atau game. Sekarang kita akan melihat apa itu 7C dari digital marketing. Apa itu 7C atau 7C dari digital marketing? Yang pertama, konten. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, community. Yang keempat, collaborate. Yang kelima, communicate. Yang keenam, capture. Yang ketujuh, change. Berikut kita akan bahas satu persatu dari 7C tersebut. Pertama, kita harus memikirkan konten yang akan kita bagikan. Apakah itu dalam bentuk pengumuman, landing page, posting media sosial? Apakah konten itu orisinil? Apakah itu berkaitan dengan merek kita? Apakah itu mendorong orang untuk berespon? Apakah konten tersebut menyediakan sarana untuk bertindak setelah orang memiliki respon? Tiap hal yang kita buat, promosikan atau post harus unik terhadap merek kita dan memicu respon emosional kepada pengguna yang melihatnya. Sebagai contoh, kita akan melihat sebuah iklan yang saya buat. Pertama, kontennya orisinil, menampilkan merek dengan jelas, mendorong orang untuk berespon dan menyediakan sarana. Klik untuk langsung memesan produk. Kalau kita bicara konteks, maka dari konten yang sudah kita buat tadi harus bisa menyentuh orang yang memang merupakan target pasar kita. Dan konten tersebut harus relevan dengan produk yang kita tawarkan. Contohnya, saya berjualan kopi. Kemudian, saya membuat konten tentang anak kucing yang lucu, yang sedang bermain. Mungkin akan menyentuh target pasar para peminum kopi. Tapi, kontennya tidak relevan dengan barang yang saya jual. Kecuali jika si kucing yang bermain itu sesudah selesai main, dia minum kopi. Nah, itu mungkin bisa jadi relevan. Inti dari digital marketing adalah membangun
komunitas yang berkualitas dan aktif sehingga nantinya akan menjadi pelanggan. Selain itu, komunitas yang berkualitas nantinya juga akan mendukung produk kita, yaitu dengan menawarkan produk kita dari mulut ke mulut. Contoh lain adalah Xbox dari Microsoft yang walaupun lahir belakangan, namun sudah bisa menyaingi PlayStation dalam hal banyaknya game yang tersedia. Ini karena sebelum Xbox diluncurkan, Microsoft sudah membangun kerjasama yang baik dengan komunitas developer game yang ada, yaitu dengan memberikan SDK atau Software Development Kit secara gratis dan memberikan akses yang mudah kepada para developer untuk membuat game di platform Xbox. Kolaborasi, yaitu melibatkan publik dalam perkembangan bisnis. Pernah dengar istilah crowdsourcing atau crowdfunding? Yaitu biasanya perusahaan kecil menawarkan prototipe nyata kepada publik dan orang yang tertarik bisa ikut patungan mendanai agar prototipe tersebut dapat diproduksi secara massal. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan kecil saja. Perusahaan besar seperti Canon, Sony, dan lain-lain juga melakukannya. Intinya adalah menjalin kerjasama dengan pelanggan yang ada, membangun rasa turut memiliki kepada publik secara luas. Karena digital marketing ini terbukti efektif, kita melihat banyak perusahaan besar yang menampilkan cerita tentang pelanggan yang puas dengan produknya, baik dalam bentuk video, testimoni, maupun blog. Karena saking efektifnya, bahkan cara ini dapat digunakan secara negatif. Inilah yang melahirkan pekerjaan yang namanya buzzer. Tugas buzzer ini adalah merekayasa, memutarbalikkan, memberikan potongan fakta atau menyodorkan fakta di luar konteks. Contohnya, tiba-tiba ada orang posting bahwa McDonald's di Manado menjual daging dari kelelawar. Orang awam yang tidak tahu apa-apa pasti akan langsung marah karena tahu bahwa sekarang lagi pandemi COVID-19 dan salah satu penyebabnya adalah dari kelelawar. Fakta apa yang disembunyikan di sini? Saya yang pernah tinggal di Manado tahun 80-an, di sana kelelawar beku dijual di supermarket untuk dimasak. Makan daging kelelawar itu hal yang biasa di Manado. Jadi, kalau ada orang Manado yang lihat postingan tersebut, ya dia sih biasa aja, nggak mungkin marah. Tapi, orang biasa yang nggak tahu kalau di Manado emang biasa makan kelelawar, ya pasti jadi marah. Kemungkinan yang kedua adalah dulu mungkin McDonald's pernah menjual daging kelelawar tersebut, namun sekarang sudah tidak. Kemungkinan ketiga, ada orang yang pesen paket nasi, kemudian dimakan pakai daging kelelawar yang dibawa dari rumah. Contoh lain, dulu ingat nggak? Kita pernah ditakut-takuti dengan HP yang mudah sekali meledak. Kalau lagi di charge, terus terima telepon, bisa tiba-tiba meledak tuh HP. Dikasih lihatlah foto-foto yang mengerikan dari orang yang terbakar badannya, kepalanya, kasur tempat tidurnya. Tahu nggak itu asal mulanya dari mana?
dari perang antara Apple dan Samsung Galaxy Note 4-nya. Samsung pernah bermasalah dengan baterai. Ributlah buzzernya Apple. iPhone juga dulu pernah bermasalah dengan baterai. Ributlah buzzernya Samsung. Konten awalnya adalah baterai Samsung gampang meledak. Baterai Apple gampang meledak. Namun, berita tersebut mengalami banyak distorsi di masyarakat, sehingga jadinya baterai HP secara umum gampang meledak. Walaupun memang ada kasus, namun itu penyebabnya bukan dari baterai, namun dari chargernya yang memang super abal-abal. Misalnya, harga charger normal itu rata-rata 50.000. Yang paling murah 30 ribuan lah. Nah, ini dia beli charger harga 5 ribuan. Ya, mau berharap apa? Seperti pada kuliah saya mengenai big data, bahwa Internet of Things akan memberikan kita feedback yang sangat besar. Data yang kita peroleh dari aktivitas digital marketing akan kita pergunakan untuk menilai efektivitas dari program digital marketing yang kita jalankan. Suka atau tidak suka, digital marketing adalah kekuatan yang dominan untuk mempromosikan bisnis dalam dunia digital. Kepada siapapun yang alergi atau gaptek terhadap dunia internet dan digital, mulailah berubah. Karena dunia sendiri sudah berubah. Seperti banyak hal lain di dunia ini, dunia digital selain mengandung aspek positif, juga mengandung aspek negatif. Kita dapat melakukan banyak pekerjaan dengan cepat, namun kompleksitas di balik layar juga semakin bertambah. Cara-cara orang untuk menipu juga semakin canggih. Dunia sekarang sudah memulai revolusi digital, dan sekarang kita sedang berada di dalamnya. Sekarang kita akan melihat komponen utama dari digital marketing. Komponen utama dalam digital marketing adalah yang pertama, SEO atau Search Engine Optimization. Yang kedua adalah SEM atau Search Engine Marketing. Yang ketiga adalah Affiliate Marketing. Yang keempat, Influencer Marketing. Yang kelima, Content Marketing. Yang keenam, Social Media Marketing. Yang ketujuh, Display Advertising atau Banner Ads. Yang ke-8, Email Marketing. Yang ke-9, PPC atau PPI, Pay Per Click atau Pay Per Impression. Yang ke-10 terakhir adalah Online Reputation Management atau ORM. Sekarang kita lihat contoh yang pertama, yaitu Search Engine Optimization. SEO atau Search Engine Optimization adalah bagaimana sebuah situs berusaha untuk muncul di urutan atas dari hasil mesin pencarian. Algoritma dari mesin pencarian biasanya menempatkan situs di urutan atas dari hasil pencarian berdasarkan traffic dari situs tersebut, yaitu seberapa sering dikunjungi orang, berapa lama umur situs, berapa banyak backlink dari situs tersebut. Backlink adalah jika sebuah situs menyediakan link untuk ke situs lainnya. Biasanya ini terjadi pada saat affiliate marketing. Search engine marketing adalah
Jika sebuah situs secara SEO tidak muncul paling atas, tapi dia membayar mesin pencari untuk menampilkannya pada posisi atas. Hasil pencarian sebenarnya dimulai di sini. Affiliate marketing adalah jika sebuah situs, contoh di sini adalah dpreview.com, memberikan link langsung ke website lain, yaitu dalam hal ini amazon.com. Ini juga dinamakan backlink. Influencer marketing adalah pemasaran dengan mempergunakan influencer, yaitu orang yang sudah memiliki banyak pengikut di sosial media untuk memasarkan suatu produk. Dalam contoh ini, kita lihat sebuah akun Instagram, yaitu Canadian Bros, yang biasanya memposting kegiatan dari anjing bersaudara ini, kemudian memasarkan jam tangan bermerek Daniel Wellington. Pada contoh kedua, kita lihat seorang influencer atau traveler vlogger bernama Cole Snape memasarkan Sun Peaks Resort. Pada contoh ketiga adalah konten marketing dibantu penggunaan influencer. Pada akun Instagram official Sony memasarkan HP Xperia seri terbaru. Untuk menunjukkan kehebatan kemampuan zoom-nya, Sony mengadakan sayembara dengan mengundang belasan influencer untuk ikut menyebarkan via sosial media untuk menemukan kata tersembunyi di dalam foto. Peserta harus zoom in ke dalam foto tersebut untuk mencari kata yang tersembunyi. Sekarang kita akan melihat konten marketing atau biasa disebut product placement pada serial drama Korea berjudul It's Okay Not Be Okay, yang memasarkan HP terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy Z Flip. HP ini juga muncul pada serial drama Korea yang lain, yaitu Flowers of Evil. Di dalam animasi ini, kita tidak perlu menebak HP apa yang dipegang, karena hanya satu HP yang layarnya bisa dilipat seperti itu, yaitu Samsung Galaxy Z Flip. Sekarang kita akan melihat contoh lawan atau kebalikan dari konten marketing. Biasanya, pembuat film atau serial akan mengajukan proposal kerjasama kepada penjual untuk memasarkan produknya. Namun, di sini Samsung menolak untuk kerjasama memasarkan notebook pada serial It's Okay Not Be Okay. Sehingga, notebook Samsung ini namanya diganti menjadi Namsung. Sekarang kita akan melihat contoh klasik yang gamblang. Ini adalah film Top Gun yang sekarang sedang dibuat versi terbarunya, yaitu Maverick. Dalam film Top Gun ini, Tom Cruise dan pilot lainnya menggunakan kacamata Ray-Ban Aviation Series. Kacamata yang dipakai hampir sepanjang durasi film sejak awal sampai akhir, bahkan pada saat briefing di mana suasana teduh, tidak ada sinar matahari. Hasilnya, penjualan kacamata Ray-Ban meningkat 80% berkat film ini. Di contoh berikutnya yang tidak sebombastis yang sebelumnya, Top Gun tadi, yaitu kacamata Oakley dan motor Harley yang muncul sebentar namun cukup jelas, serta monitor Dell di film X-Men The Last Stand. Sebelum membuat film Transformers, diajukan proposal kepada General Motors.
untuk mendanai film tersebut. GM setuju, sehingga akhirnya sebagian besar dari mobil robot di Transformers adalah mobil keluaran GM, GMC dan Chevrolet dalam hal ini. Khusus untuk Transformers pertama, juga menampilkan HP Nokia N95 secara jelas dan juga eBay. Kenapa konten marketing ini menjadi penting? Karena kita sudah bosan disodori iklan yang terbuka dan terang-terangan. Satu saran dari sahabat kita jauh lebih powerful dibanding 1000 iklan yang menyarankan hal yang sama. Ketika menonton film, kita tidak sadar bahwa alam bawah sadar kita sedang dibombardir oleh pesan-pesan iklan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Dan saran atau ajakan tersebut jauh lebih efektif ketimbang iklan yang langsung terang-terangan menyuruh kita membeli sesuatu. Ini dinamakan subliminal message atau pesan bawah sadar. Mungkin kita tidak sadar, namun banner ads adalah bentuk iklan digital yang paling umum dan sering kita temui, terutama pada situs berita seperti contohnya detik.com. Email marketing, dari namanya aja udah bisa ditebak ya. Ini adalah bentuk iklan penawaran barang atau jasa yang dikirim melalui email. Email marketing ini sekarang juga sudah berevolusi. Tidak hanya email dari kontak yang kita kenal, namun juga dari Google sendiri. Google mengirimkan email marketing langsung kepada kita. Dalam contoh ini bukan penawaran barang atau jasa dari Google, namun perusahaan membayar Google untuk mengirimkan email marketing kepada para pengguna email Google. Bagi yang sering browsing Facebook atau Instagram, tentu familiar dengan iklan seperti ini, di mana terdapat tombol untuk merespon iklan tersebut. Ini adalah bentuk pay per click, di mana pengiklan hanya membayar kepada Facebook atau Instagram jika ada orang yang mengklik tombol tersebut. Jika iklan tersebut berbentuk video, maka dapat dilakukan pay per impression, di mana pengiklan hanya membayar jika orang menonton iklan tersebut lebih dari 10 detik untuk iklan dengan durasi 1 menit ke atas. Karena orang yang menonton lebih dari 10 detik, logikanya pasti tertarik dengan produk yang diiklankan. Ini adalah contoh online reputation management yang bagus dari Nike, di mana dengan akun Twitter Nike merespon dengan cepat semua keluhan atau pertanyaan dari penggunanya, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan kesetiaan terhadap merek. Ini adalah bentuk lain dari ORM, di mana perusahaan merespon dengan unik terhadap sebuah review yang buruk. Ini contoh lain dari ORM, di mana customer komplain dan marah-marah, namun ditanggapi dengan sabar tapi tetap tegas dengan menunjukkan bahwa itu memang salah si customer. Namun perusahaan tetap meminta maaf.
Ini contoh lain dari ORM. Kalau yang sebelumnya itu yang salah adalah customer. Kalau di sini memang murni kesalahan perusahaan dan perusahaan meminta maaf. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dari kuliah umum kita yang akan membahas tentang aktivitas digital marketing pada media sosial. Apa itu social media marketing? Adalah proses meraih kunjungan pengguna internet ke situs tertentu atau perhatian khalayak ramai melalui situs-situs sosial media. Yang kedua, merupakan bagian dari digital marketing. Yang ketiga, banyak aspek penting dari digital marketing yang dilakukan di sosial media. Kita lihat di sini. Dari 10 komponen utama digital marketing, setengahnya dilakukan di media sosial. Seperti kita lihat dari contoh sebelumnya, influence marketing, content marketing, pay-per-click, dan online reputation management, semuanya dilakukan di media sosial. Namun, masih banyak hal lain yang bisa dilakukan marketing di media sosial. Seperti pada contoh sebelumnya, yaitu mengadakan sayembara untuk memperkenalkan produk baru. Dalam hal ini contohnya adalah Sony Xperia. Kita lihat di sini, ada banyak keuntungan bagi penjual jika beriklan di media sosial. Yang pertama, increase in exposure, yaitu peningkatan awareness terhadap produk kita di pasaran via media sosial. Yang kedua, peningkatan traffic terhadap produk atau website. Karena banyak orang yang tahu, maka akan semakin banyak orang yang datang ke website kita atau membeli produk kita. Yang ketiga, pengenalan merek. Perusahaan dapat membangun pengenalan merek dan reputasi sesuai dengan company values, benefit, dan advantage. Yang keempat, lead generation. Melalui media sosial, perusahaan dapat membuat orang tertarik untuk membeli produk perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, improve search rankings. Dengan semakin banyak aktivitas dilakukan di media sosial, akan meningkatkan peringkat produk kita pada hasil pencarian di Google maupun situs pencarian lainnya. Yang keenam, marketplace insight. Dengan berkecimpung di media sosial, perusahaan dapat memperoleh masukan yang berharga tentang pendapat masyarakat terhadap produknya. Yang ketujuh, growth business partnership. Dengan aktif di media sosial, perusahaan dapat memperluas wawasan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan dan bisnis lainnya. Yang ke-8, dengan peningkatan traffic, lead generation, dan partnership, pada akhirnya akan meningkatkan penjualan. Yang ke-9, menurunkan biaya pemasaran. Perusahaan yang aktif memasarkan produknya via media sosial akan menjadi lebih dikenal karena dibicarakan orang, sehingga menurunkan biaya pemasaran. Yang ke-10 yang terakhir, perusahaan yang aktif berinteraksi dengan orang di media sosial akan meningkatkan loyalitas dari pembeli maupun calon pembeli. Namun, dengan segala keuntungannya ini, tetap
harus ada yang diperhatikan oleh pemasang iklan supaya semua keuntungan ini bisa dinikmati. Untuk melakukan pemasaran di media sosial, perusahaan harus melihat jenis-jenis media sosial yang ada. Ada 6 media sosial besar saat ini, dan tiap media sosial tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk melihat perbedaan karakteristik dari masing-masing media sosial, kita akan ambil contoh donat. Postingan di Facebook akan berbunyi, "Saya suka makan donat," atau jenis-jenis donat yang ada. Postingan Instagram akan seperti menampilkan foto-foto artistik dari donat dengan efek-efek lomo, vintage, atau bokeh, atau yang lain. Sedangkan di Twitter berbunyi, "Saya suka #donat." Karena Twitter lebih kepada pesan-pesan pendek namun intensif. Sedangkan untuk media sosial LinkedIn, orang akan lebih tertarik memperlihatkan dunia profesional. Sehingga postingannya kurang lebih berbunyi, "Saya kerja di toko donat," atau "Saya founder dari toko donat tertentu." Kalau di YouTube akan berupa video unboxing donat atau video tentang makan donat. Terakhir, untuk TikTok berupa donat challenge, yaitu misalnya makan 10 donat dalam satu nafas, atau makan 1 donat sambil joget. Sekarang kita akan mengambil contoh produk yang lebih serius, yaitu flagship dari kamera mirrorless Sony, yaitu Sony A7R full frame yang berharga di atas $2.000, lebih mahal dari harga motor. Iklan di Facebook akan berbentuk video dengan menunjukkan fungsi-fungsi unggulannya dalam bahasa yang dimengerti orang banyak. Sony. Sedangkan di Instagram akan lebih fokus kepada foto-foto indah yang dapat dihasilkan oleh Sony A7R. Untuk di Twitter, karena merupakan tipikal pesan pendek dan intensif,
Sony memecah akun menjadi lebih spesifik, yaitu akun khusus Sony Alpha yang terpisah dari akun Sony Electronic. Sedangkan akun Sony Alpha Rumors adalah akun dari komunitas yang disupport oleh Sony untuk mengetahui kabar-kabar terbaru dari produk kamera Sony jauh sebelum muncul di pasaran. Sedangkan untuk YouTube, Sony memiliki satu akun dengan channel khusus untuk kamera. Namun yang terpenting bukanlah akun ofisialnya, namun postingan dari komunitas yang mendukung produk Sony tersebut. Bisa dalam bentuk review, unboxing, dan lain-lain. Sedangkan di LinkedIn biasanya lebih menampilkan kiprah para vlogger, fotografer yang sedang beraksi menggunakan kamera Sony. Di sini kita tidak akan menemukan iklan Sony A7R di TikTok. Karena TikTok yang ramai digunakan para millennials dan Gen Z memang bukan platform yang tepat untuk memasarkan produk kamera full frame yang harganya lebih mahal dari harga motor. Namun, Sony menggunakan TikTok untuk memasarkan lagu-lagu dan film yang menyasar segmen anak muda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya selama kurang lebih 1 jam ini. Sekarang kita mulai buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui fitur QA.